Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Lianus sebagai penjaga warung, dan inilah sebuah program yang membicarakan isu-isu teologi atau hal-hal yang berlangsung dalam kehidupan bergereja atau bagaimana gereja itu dikembangkan supaya gereja relevan bagi dunia dan supaya umat bertumbuh dalam kehidupan bergereja maupun dalam bersekutu kasih dan pelayanan. Nah, kali ini kita bicara mengenai, masih melanjutkan percakapan yang lalu sebenarnya tentang musik. Kita bicara mengenai warna musik gereja, dan telah ada di studio sumber kita Bapak TPG Arya Prasadi. Selamat datang kembali Pak Arya di Terima YKB. kasih sudah diundang. Yang lalu kita udah bicara tentang tentang mengembangkanlah musik gereja. Ya, Pak Arya aktif memberikan membuat aransemen ya, menulis lagu juga. Sedikit menulis lagu, membuat lebih banyak jadi arranger ya. Arranger lebih banyak. Membuat musiknya, bukan hanya mengaransemen tapi sekaligus menjadi director dari sejumlah lagu, termasuk di YKB TV ya. Kayak di sini sebagian besar lagu yang kita produksi di aransemennya adalah Pak Arya ya. Kita bicara mengenai warna musik gereja. Apa sih itu warna musik gereja itu? Ya. Jadi kalau kita bisa bicara warna musik gereja, kalau dalam dunia musik umum itu kan ada genre musik. Oke. Ada genre ini, ada genre itu. Lalu dalam dunia pendidikan musik, dalam sejarah musik, ada pembabagan musik. Ada zaman gereja pertengahan, Renaissance, Barok, klasik dan romantik dan seterusnya. Kalau kita bicara warna musik gereja, itu memang agak spesifik. Artinya musik yang mencerminkan identitas dari gereja itu. Oke. Kira-kira seperti itu gampangannya. Tentu secara akademis banyak definisi dan kajian yang perlu dikaji, tapi secara mudahnya kira-kira jati diri gereja itu yang ditampilkan dari musiknya lah. Kira-kira seperti itu. Ya berarti sebenarnya gereja itu bisa dikenal dari warna musiknya. Iya dan tidak. Dulu bisa, sekarang agak blur. Dulu gimana, sekarang blur gimana? Ya, dulu kalau kita anggaplah tahun 90, tahun 80. Kalau kita nyanyi lagu Oh kasih Allah agunglah gitu. Ini GKI nih. Gereja tradisional. Atau ini GKJ, GPIB lah, kira-kira seperti gereja itu. Tradisional ya, gitu. gereja mainstream disebutnya dulu tuh. Okay. Kalau kita nyanyi Dia bangkit untuk kami, Dia. Nah, itu wah ini gereja Pentakosta nih. Ya, gereja baru. Kita bisa begitu kan sekarang. Dulu gitu. Dulu bisa begitu. Sekarang dengan derasnya arus informasi, kalau kita hanya dengar musiknya saja, kita agak susah. Anggaplah ini gereja arus utama ya Pak ya. Ada gereja-gereja Pentakosta. Saya menganggapnya gini aja gampangnya, gereja-gereja Pentakosta angkatan pertama lah, gitu. Kayak yang seperti yang menyanyikan lagu-lagu Pentakosta di era 80-an gitu. Lalu sekarang ada gereja-gereja modern nih. Yang di mall, yang punya musik sendiri, punya apa sendiri gitu. Kita bisa dengan mudah mendengar yang sekarang paling tren adalah Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Lalu pelengkap Kidung Jemaat saya lupa nomornya, Seindah Siang. Dinyanyikan di gereja modern. Baik itu gereja modern, gereja-gereja Pentakosta awal, baik di gereja kita, gereja tradisional. Di sisi lain, kita juga dengan mudah, tentunya ini menyanyikan lagu itu dengan gaya mereka ya, dengan gaya mereka masing-masing gitu. Kita juga dengan mudah melihat lagu-lagu kita, Kidung Jemaat, di aransemen menurut atau berdasarkan gaya-gaya gereja yang dua ini, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pelang gerejanya tentu kita bisa tahu ini gereja apa. Tapi kalau tadi saya katakan kita hanya mendengar
dari suaranya. Apalagi dari suara lagu-lagu yang udah direkam secara profesional di studio rekaman, kita akan sulit membedakan ini gereja mana nih. Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini terjadi karena memang sangat kuatnya pengaruh media sosial itu ya, atau karena gereja semakin lemah dalam mengidentifikasi identitasnya. Dia nggak jelas di identitasnya, sehingga pokoknya hajar aja semua yang enak-enak, semua yang enak-enak hajar aja begitu. Yang penting orang suka gitu ya. Bisa jadi itu yang terjadi. Tentu tidak ada satu faktor, menurut saya tidak ada satu faktor yang mutlak. Itu juga didukung dengan arus informasi kan sebenarnya. Arus informasi yang deras didukung. Semakin derasnya arus informasi, kita semakin banyak menerima pengaruh dari yang lain. Tapi menurut saya juga bagaimana kita bisa semakin kuat berakar kepada tradisi, terhadap konteks kita, terhadap apa yang sudah kita yakini, meskipun ya kita terbuka terhadap perkembangan. Tadi kita tetap kontekstual, tapi bagaimana kita tetap berakar. Gitu. Tapi sebenarnya artinya sebenarnya pada awalnya itu kan nyanyian itu termasuk bagian dari identitas sebuah gereja sebenarnya. Betul. Karena kalau ingat percakapan kita sebelumnya, kan nyanyian itu kan lahir dari teologi yang dianut oleh gereja tertentu itu, ya, konteks kehidupannya, dan mungkin sejarahnya kan dia berasal dari mana gereja itu. Bahkan sejarah budayanya juga. Sejarah budayanya. Iya, bukan hanya sejarah. Lagu-lagu Amerika Latin misalnya, atau Afroamerika itu kan mencerminkan pergumulan mereka yang khas. Begitu ada lagu ini, ini pasti lagu-lagu dari gereja Afroamerika. Jadi itu pada awalnya sebenarnya begitu. Sekarang udah bercampur aduk. Bahkan seorang teolog, ini Gordon V, dia mengatakan show me your church songs, artinya nyanyian jemaatmu, and saya bisa menebak teologi apa yang ada di balik itu. Ya sedikit banyak sebenarnya sampai sekarang, seperti tadi Bapak katakan, menurut saya sampai sekarang identitas. Ini juga terjadi kok. Saya pernah melayani di sebuah gereja yang lagunya campur-campur begitu ya. Setelah saya lihat ke dalamnya, ternyata hamba Tuhannya ya campur-campur juga gitu. Jadi, oh ya, Pak, ini penyataan ini benar gitu. Jadi bukan tapi bukan masalah pengaruhnya, tapi mungkin kita kurang menjaga akar. Bukan berarti kita menjaga akar itu kita terhadap perkembangan, bukan. Gitu. Jadi sebenarnya nyanyian, coraknya, warna nyanyian jemaat itu mengekspresikan teologinya, karena nyanyian itu dibangun dari teologi. Betul. Itu dia. Tapi kan nggak semuanya dibangun dari itu kan. Ada yang tadi kita bicarakan. Kalau orang nggak ngerti tapi dia senang bikin nyanyi, atau bisa lalu dia bikin aja gitu semau-maunya. Ya. Nah, supaya saya balik sedikit. Bisakah dijelaskan sedikit perjalanan teologi yang mempengaruhi perkembangan musik gereja ini? Ya. Supaya kita ada peta perjalanannya lah paling tidak. Ya, di masa saya kuliah dulu di kuliah musik gereja dulu ada mata kuliah namanya Turning Point in Church Music. Jadi memang ada titik baliknya, meskipun titik balik itu tidak sehari ya. Kalau orang Jawa bilang nggak saat-saatnya, nggak. Cuman ada. Ya yang paling bisa kita mundur sedikit, ini secara singkat saja tentunya, nggak bisa semua dibahas. Kita mundur secara singkat dari zaman abad pertengahan, saat gereja itu lahir sebagai sebuah lembaga, sebagai agama resmi, lalu berjalanlah perkembangan ritual dan ibadah-ibadah. Yang paling ketara di situ adalah bahwa gereja mendominasi kehidupan beragama umat manusia, bahkan sempat kehidupan bernegara pun. Jadi gereja itu jadi sentral, ilmu pengetahuan juga adanya di situ. Masyarakat hanya sebagai penonton, dan itulah yang terjadi di gereja pada zaman itu. Keterbatasan bahasa, orang nggak semua bisa bahasa yang digunakan untuk ibadah. Bahasa Latin orang, ya udah, makanya orang ke gereja cuma sebagai
umat datang sebagai penonton. Yang nyanyi adalah para penyanyi terlatih, Para klerus, para klerus. ya orang yang sudah dipersiapkan. Jadi ya udah, di situ itu mencerminkan kondisi gereja pada saat itu, mencerminkan kondisi nyanyian jemaat pada saat itu. Nyanyian jemaatnya apa? Ya nggak ada. Umatnya nggak nyanyi. Yang nyanyi hanya para klerus ini saja. Gitu. Beratus-ratus tahun hal ini terjadi, lalu ada gerakan reformasi. Pertamanya adalah Martin Luther. Salah satu yang diprotes tentunya yaitu tadi keterlibatan umat. Ya tentu ada hal lain yang diprotes, kita nggak bahas di sini. Yang berhubungan dengan kita adalah ini umat tidak terlibat nih di ibadah. Salah satu yang diprotes itu. Dan bagi Luther dalam prinsip reformasi, salah satunya, mungkin saya kalau salah mohon dibenarkan juga, bahwa keselamatan itu bukan ada di dalam gereja, bukan melalui gereja, gitu. Maka umat bisa mendapatkan keselamatan langsung dari Allah itu. Maka ya dalam beribadah umat pun bisa terlibat aktif di ibadah, gitu. Itu kan sebuah pergeseran teologi yang mempengaruhi musik gereja, sehingga umat boleh nyanyi. Umat harus nyanyi di gereja. Boleh baca Alkitab. Boleh baca Alkitab. Ya, bertepatan pada saat itu juga penemuan mesin cetak. Mungkin tadi yang di awal itu, kenapa lompatan teknologi itu kalau di reformasi itu mesin cetak, kalau kita di zaman YouTube ini, ya itu YouTube itu. Jadi semua orang bisa lihat yang dari sana, yang dari sini. Gitu. Nah, lalu nanti kita bisa bahas ada prinsip-prinsipnya Calvin, prinsip-prinsipnya Zwingli, yang gerejanya tidak ada di kita ya Pak ya. Gereja aliran Zwingli itu nggak ada. Tapi menariknya, prinsip dia mengenai musik gereja itu bisa kita terapkan di gereja kita. Nanti kita bisa bahas nih lebih lanjut gitu. Lalu masuk ke zaman revival, zaman penginjilan, zaman di mana musik gereja itu menjadi lebih sederhana karena untuk penginjilan orang, dan itu dinyanyikan di kebangunan rohani, simple, nggak mungkin kita kebangunan rohani kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat sekian 9 bait gitu, nggak mungkin ya. Itu lalu dengan lahirnya gerakan Pentakosta, lagunya semakin simple, tapi gerakan Pentakosta itu lagunya semakin simpel, tapi juga begitu mempengaruhi sisi afeksi dari diri manusia gitu ya, membakar semangat. Lalu ya sisi afeksi yang tapi less of content theology, enggak? Dalam konteks itu enggak juga. Pada saat itu enggak juga, karena konteksnya pada saat itu kan gerakannya juga baru lahir. Lalu secara teologi juga belum terbentuk gitu, karena gerakannya baru lahir, sehingga ya itu tidak bisa kalau dibandingkan dengan tidak bisa apple to apple dibandingkan kayak zaman sekarang kalau bagi saya gitu. Lalu Injil masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan, dibawa oleh zending-zending dari negeri Belanda begitu. Tentu kita gereja-gereja di Indonesia mewarisi teologi barat sekaligus lagu-lagunya. Lagu-lagu yang dinyanyikan di Belanda kan pada saat itu gitu. Lalu kita ada kontekstualisasi teologi nih kita. Bahwa kita kita warisan Belanda, tapi kita mengkaji sendiri. Itu juga terjadi perubahan juga dalam perkembangan musik gereja kita. Kita mulai menggali musik-musik tradisi etnik yang ada di kita gitu. Kita punya, kalau kita ada NKB 7 atau PKJ 7 nyanyian baru yang udah jadi masuk di beberapa buku internasional, itu kan nyanyian asli dari kita gitu. Nah, dalam perkembangan ini kita bisa melihat bahwa perkembangan musik gereja tidak pernah lepas dari perkembangan teologi atau perkembangan gereja, bahkan identitas gerejanya. Semuanya tuh berpengaruh. Bahkan sekarang bukan hanya lagu etnik aja Pak, kita juga sudah mulai mengadopsi lagu-lagu modern hymn. Yang dari Kate and Getty misalnya, atau him-him modern yang lahir di luar ini. Jadi kalau kita lihat ini, kita udah semakin global. Kita bisa karena pandemi COVID kita jadi bisa ini kan
kita mau ngeliat ibadah online gereja mana sih yang kita nggak bisa, kecuali gerejanya emang nggak ada ibadah online. Nah, ibadah di Swiss juga kita bisa lihat, di Amerika kita bisa lihat. Nah, itu saya ingat karena perkembangan zaman, informasi begitu deras, meskipun kita juga lupa bahwa kita kadang lupa bahwa ini musik gereja ini kita nggak akan lari dari perkembangan teologi kita sebenarnya. Gitu. Jadi warna musik gereja itu agak sukar ditentukan sekarang karena udah saling bercampur begitu. Bagi beberapa sulit ditentukan karena pengaruh percampuran dan tadi tanpa filter ya. Gitu. Bagaimana seharusnya kita meresponi? Apakah kita, ya ini perkembangan yang bagus dong, biarlah saling berinteraksi gerakan keesaan, atau sebenarnya gereja-gereja yang memang masing-masing punya konfesinya, punya identitasnya itu, apakah ia perlu mengacu pada teologi yang ia kembangkan, atau bagaimana, dan itu bagaimana berperang pada warna musik gerejanya? Setelah beberapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat, masih bersama kami dalam acara Wartok RI Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya Leon Saros sebagai penjaga warung, dan kita bicara mengenai warna musik gereja dengan narasumber Bapak TPG Tenaga Pelayanan Gerejawi untuk musik gereja, Arya Prasetya. Pak Arya, tadi kan di ujung segmen pertama saya titip pertanyaan. By the way, para sahabat kalau mau berkomentar, mau bertanya silakan ya di kolom komentar. Kan kayaknya kalau kita mau buat simpel sebenarnya itu nyanyian itu kan warnanya itu ada warna musik yang ada di dalam gereja-gereja yang punya buku nyanyian yang udah dipilih oleh para ahlinya begitu. Lalu ada gereja warna yang ya mereka bebas gitu untuk berkreasi begitu. Tapi sekarang kan itu nggak bisa dibedah begitu rupa karena perkembangan teknologi informasi membuat saling bercampur. Nah, apa yang kita perlu lakukan berkaitan dengan ini? Apakah ya udah biar aja bercampur, atau sementara sebenarnya gereja masing-masing punya teologi sendiri? Bagaimana kita mesti merespon itu? Ya, kita tidak bisa, satu sisi kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman dan arus informasi. Itu dulu. Tapi kita bisa memilih apakah kita akan berpegang pada akar kita atau tidak. Akar kita, maksud saya berpegang akar kita bukan berarti kita anti terhadap perubahan. Tapi kita memegang prinsip-prinsip yang ada di gereja kita. Prinsip-prinsip yang berdasar kepada prinsip teologi yang dianut oleh gereja kita. Gitu. Bagi saya, itu tetap menjadi sebuah pijakan gereja secara umum dan khususnya musik gereja melangkah. Arahnya mau kemana? Ini tunggu dulu, arah perkembangan teologi gereja kemana?
Nah, jadi menurut saya kita tidak bisa menghindari itu, tapi tetap kita mesti punya akar, Pak. Mesti memegang akar itu. Gitu. Kan tadi kan seperti kita bicara bahwa bagaimanapun warna musik gereja itu, apalagi kalau tadi mengutip siapa tuh yang tadi, bahwa tunjukkan padaku Gordon nyanyian Fee, gerejamu ya. dan akan tunjukkan teologi Ya. di balik. Berarti sebenarnya kan nyanyian-nyanyian ibadah, nyanyian gerejawi itu harus mencerminkan, merepresentasi teologi atau ajaran yang Ya. dianut oleh gereja. Nah, untuk mempermudah itu, apa yang kita perlu lakukan untuk menentukan warna musik gereja kita sebaiknya diarahkan atau dirawat seperti ini? Ya, kalau kita lebih mudah praktisnya ya Pak ya, tentunya yang pertama kita perlu mengenali sejarah gereja kita. Oke. Ini gereja kita dari mana nih? Misalnya, Misalnya kalau kita GKI ini, tradisi dari mana? Lalu dulu zending mana? Tentu dari zending itu kita dari situ kita bisa melihat, oh ternyata warna teologinya ada di sini nih. Warna teologinya ada di sini. Lalu kira-kira dari perjalanan sejarah ini kita ada turning point teologinya di mana? Sehingga kita bisa mengidentifikasi itu dan menerjemahkan ke dalam bentuk musik gereja. Sebagai contoh, Pak. Ini kalau GKI ya, ini kayaknya Bapak yang lebih tahu lah. Ada penyatuan GKI misalnya. Tahun 87. Sebelumnya dari 3 tradisi zending yang berbeda. Lalu tahun 87 sepakat untuk bersatu. Lalu menjalani kehidupan bergereja sampai kemarin tata gereja yang baru ya Pak ya? 2002. Itu menjadi tata gereja yang banyak jadi omongan orang adalah, oh orang dalam pengembalaan khusus boleh ikut dalam perjamuan. Kita menjadi gereja yang terbuka, inklusif. Kita bisa melihat bahwa dari perjalanannya ini 3 gereja, 3 sinode, jadi satu. Gerakan keesaan gereja nih. Setelah menjalani berapa puluh tahun, menjadi gereja yang begitu inklusif, begitu terbuka. Kita bisa melihat lagu-lagu kita terbuka nggak? Di sini kita bisa melihat lagu-lagu kita mencerminkan pelayanan yang mencerminkan keesaan gereja nggak? Salah satu yang saya gagas sekarang adalah saya banyak menggagas kelompok-kelompok musik Pak di gereja. Karena bagi saya itu sebagai representasi dari melayani dalam kebersamaan. Bukan 1 orang 2 orang. Kita tradisinya GKI kan pemain piano. Organ. Kalau nggak pemain piano sama organ duet. Itu. Saya lebih mendorong saat ini bagaimana kita bermusik dalam kelompok. Apa sih? Itu tadi. Representasi dari, yuk kita bergabung, kita bersama-sama. Kepemimpinannya juga kolektif, kolegial. Makanya kita bermusik, kita bermusik bersama gitu. Lalu dalam buku-buku nyanyian, kita apa sih refleksi teologis yang bisa diimplementasikan di zaman sekarang? Nah, mungkin kalau buku nyanyian itu ranahnya tim nyanyian. Tapi kalau kita lihat bagaimana prakteknya di kehidupan berjemaat, saya melihat ada 2 sisi. Bagaimana kita bisa merangkul, kita bisa lebih terbuka dalam pelayanan musik. Dalam pelayanan musiknya. Kedua, bagaimana kita mengolah pelayanan musik, kita bisa lebih terbuka terhadap itu tadi, orang-orang yang dikatakan saya mah nggak ngerti musik kertas saya mah nggak tinggi. Nah, bagaimana kita bisa lebih inklusif terhadap mereka? Nah, hal-hal seperti itu menurut saya mencerminkan keterbukaan itu. Gitu. Nah, saya pernah ke sebuah kota Pak di bukan di Jakarta tentunya.
gereja dengan basis kesukuan. Nah, saya pernah di situ dulu juga waktu kecil. Itu gereja yang sudah cukup tua. Tapi saya bilang sama pendetanya, ini Anda, saya melihat gereja ini kayak gereja yang menjaga tradisi, tapi juga tetap hadir kekinian dalam konteks kekini dan kedisinian gitu, sesuai dengan konteksnya, tetap kontekstual gitu. Itu gerejanya tuh di depan itu tentu ada mimbar ya, tentu mimbar di tengah tentunya seperti biasa. Di samping di sebuah sisi itu ada piano dan organ yang tetap dijaga. Lalu di sisi lainnya itu ada tempat untuk musik dengan format band. Di tempat lainnya, di sisi yang sama juga, ada tempat untuk musik gamelan. Oke. Klasik, tradisional, sebutlah kalau gampangnya modern gitu ya. Jadi bisa dibilang band ini merepresentasikan modern. Ini gamelan merepresentasikan keunikan tradisinya. Keunikan tradisi. Ini piano organ mewarisi, katakanlah warisan Belanda begitu, atau warisan Barat ya, sejarah mula. Itu begitu saya masuk, saya melihat ini gereja. Nah, dari situ aja kita sudah bisa lihat Pak sebenarnya, gitu, bahwa ini gereja yang nggak ketinggalan zaman, tapi juga nggak meninggalkan akar budaya. Zendingnya nggak ditinggalin. Gitu. Waktu Zending itu pertama kali datang tentu organ kan, atau piano lah gitu. Tapi akar budaya Jawanya juga nggak. Nah, gitu kira-kira. Tapi itu bukan sekal simbol-simbol kan, memang dipraktikkan begitu dalam teologi dan dalam nyanyiannya. Nah, itu pertanyaan menarik. Apakah itu cuma pajangan atau dipraktekkan? Saya cek streamingnya setiap minggu dan itu dipraktekkan. Jadi saya melihat ini bukan sekedar simbol, tapi dipraktekkan dan itu mencerminkan perkembangan teologinya. Gitu. Jadi setiap gereja mestinya punya warna musiknya. Betul. Ya. Dan warna musik itu dibangun dari apa? Dengan melihat, mengenali sejarah gerejanya, dari mana dia berasal, kenapa gereja. Lalu kemudian apa tadi? Memahami teologi yang hidup. Dan perkembangan teologinya. Ya, hidup dan berkembang dalam gereja itu. Dan dari situlah dibangun warna musiknya atau dikembangkan warna musiknya. Sehingga ia tidak melupakan asal muasalnya, tapi ia tidak menutup diri juga pada perkembangan-perkembangan yang terjadi. Betul. Ya. Itu simpelnya gimana? Apakah artinya itu bahwa di dalam gereja itu warna... Nah, itu kan dari sudut apa tadi? Itu dari sudut teologinya, dari konten berarti. Ya. Dari sudut melodinya sama juga berarti kan. Maksudnya dari sisi melodi maksudnya? Jadi gini, kan kalau tadi kan sebut tadi merepresentasikan klasik zaman Zending, apa piano, organ, ya. Lalu ini ada gamelan yang mencerminkan tradisi lokal, lalu ada band modern. Ya. Kan sebenarnya mencipta lagu untuk tiga jenis iringan ini kan tidak sama kan? Atau tidak sama aja? Ya, tidak sama. Ya. Jadi mestinya lagu-lagu tersedia dalam buku-buku nyanyian, walaupun tetap mempertimbangkan tadi kaidah-kaidah yang kita bicara, kaidah-kaidah sebuah nyanyian ibadah begitu. Ya, memang pada prakteknya ini belum bisa begini Pak. Belum bisa pure kalau pakai gamelan itu lagunya lagu tradisional semua, belum bisa. Tapi memang bisa mengeringi diatonik misalnya dengan gamelan, bisa ya? Beberapa dibisa-bisakan. Dibisa-bisakan atau memang karena bisa? Ada yang tidak bisa, ada yang bisa disesuaikan. Bahkan sekarang sudah ada gamelan yang 7 nada. Ya, sudah ada. Gitu, sudah ada. Tapi apa tidak kehilangan ciri gamelannya kalau dia udah diatonik? Ya, bagi saya itu sebuah perjalanan ya. Perjalanan yang kan dari 5 jadi 7. Kan nambah bukan ngurang. Kalau mau tetap 5 masih bisa kan? Masih bisa dong. Iya. Masih bisa, cuma tinggal yang 2 nggak dipakai. Tapi tetap aransemen apa? Gamelan.
Iya, aransemen gamelan. Bukan aransemen Barat Eropa. Iya, bukan gitu. Nah, jadi bagi saya itu sebuah kekayaan juga. Bukannya mau mencampur adukan, tapi misalnya ini lagu dari Belanda, tapi diiringi pakai keroncong misalnya. Itu selama semua kaidah-kaidahnya terpenuhi, bagi saya itu nggak masalah. Itu justru mencerminkan asimilasi, mencerminkan perpaduan dan mencerminkan perjalanan di gereja juga kan sebenarnya. Jangan asimilasi paksa ya, bahaya itu. Oh ya. Makanya tadi kan apakah ini bisa ada yang bisa dicocok-cocokin? Ada. Tapi mengubah melodinya maksudnya. Oh enggak. Atau harmoninya aransemen musiknya yang berubah, melodinya tidak berubah. Makanya tadi kalau dipaksakan kita nggak bisa mengatakan nggak boleh ya. Tapi saya tidak mau memaksakan gitu. Tapi sebatas itu menyesuaikan, dan itu mencerminkan dan menyesuaikan itu ada batasannya, dan selama itu mencerminkan teologi tadi ya Pak ya, bukan asal ini kayaknya cocok nih, ya udah cocok-cocokin. bukan cocok logi. Selama itu bukan cocok logi, saya. Tapi itu mengandaikan kemampuan aransemen yang sangat memadai, yang tinggi. Iya. Karena nggak mudah mengawinkan itu. Tidak mudah, tidak mudah. Mengaransemen musik untuk band saja atau gamelan saja atau yang klasik saja kan udah tidak mudah. Apalagi kalau itu mesti dikawinkan begitu. Ya, kembali lagi mereka punya resources yang cukup untuk itu. Tadi kan Pak Arya sempat kalau dalam rangka yang tadi itu kenalilah sejarah gereja, sejarah teologi. Tadi kan Pak Arya sempat menyinggung bahwa para reformator misalnya punya prinsip-prinsip kan dalam dan tukannya ada Luther, Calvin tadi Sungli. Apa saja sih setelah berapa informasi berikut ini? Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat kami masih dalam acara Warteg RI Warung Teologi Refleksi Iman bersama saya Arlianus Larosa sebagai penjaga warung. Kita bicara tentang warna musik gereja ya bersama narasumber kita Bapak TPG Arya Prasetya, dan ini segmen yang terakhir. Silakan kalau masih ada komentar, ada masukan, pertanyaan, silakan kirimkan atau tuliskan di kolom komentar yang ada. Pak Arya, tadi kita ini bagian terakhir nih percakapan kita nih di topik hari ini. Sempat menyinggung bahwa para reformator itu punya prinsip-prinsip tertentu sebenarnya dalam pengembangan atau yang bisa dipakai untuk pengembangan musik gereja yang bisa menjadi sebutlah semacam prinsip dasar yang kita terus harus pertimbangkan paling tidak
kalau kita mengembangkan musik gereja? Bisa dijelaskan. Ya. Yang pertama, reformator itu yang paling terkenal 3 ya. Ya, Luther, Calvin, dan Zwingli gitu. Secara sederhana, Martin Luther itu karena dia penggagas yang pertama lah gitu, bisa dikatakan, dan di bidang musik gereja juga perhatian cukup besar gitu. Dia mengutamakan, pada saat reformasi itu dia mengutamakan peran umat di ibadah. Sehingga dia banyak mengadopsi lagu-lagu rakyat, masuk menjadi nyanyian ibadah, liriknya diganti dengan lirik lagu ibadah gitu ya. Gitu. Jadi lagu-lagu sudah terkenal di tengah-tengah lagu yang sudah dikenali oleh banyak teolog musik gereja memandang ini sebagai perlakuan yang adaptif, menyebutnya. Jadi Luther itu disebut sebagai orang yang adaptif. Dia mengadaptasi aja terhadap musik-musik yang di luar gitu. Ya mungkin karena ada perubahan besar kan dari yang tadi yang menyanyi hanya para klerus. Ya dia mengingat umat bernyanyi, maka lagunya harus yang sudah familiar dengan umat. Kalau lagu baru lagi susah lagi. Umatnya susah lagi gitu. Ya. Sementara Calvin punya pandangan berbeda. Calvin ini bukan musisi. Dia prinsip yang kental dari dia adalah kesederhanaan sebenarnya, terutama di bidang musik gitu ya. Gitu. Maka dia melarang itu. Dia hanya memperbolehkan lagu yang dinyanyikan di ibadah itu lagu yang berasal dari teks-teks Alkitab yang ada di Alkitab. Lagunya juga lagu baru nih. Dan bagi dia hanya boleh satu suara. Unison ya. Sederhana kan? Ya, prinsip sederhana gitu. Jadi sederhana. Sementara kenapa hanya boleh satu suara? Kenapa sederhana? Karena bagi dia instrumen yang suara yang paling agung, paling tinggi derajatnya di dunia ini adalah untuk memuji Tuhan itu adalah suara manusia, pita suara manusia. Jadi dia mengutamakan itu. Sementara reformator yang lainnya, Zwingli, itu melarang musik sama sekali dalam ibadah. Ini juga Calvin ini juga melarang musik ya, maksudnya melarang alat musik maksudnya dalam ibadah. Zwingli ini melarang sama sekali gitu dalam ibadah gitu. Nah, tadi Bapak menyebut karena gitu ya. Dari ketiga reformator ini, yang paling musikal sebenarnya adalah Zwingli. Sebenarnya dia adalah musisi sebenarnya. Yang paling musisi itu sebenarnya dia. Karena dia yang paling musisi dan memang karena dia musisi gitu. Dia mengerti bagaimana musik itu bisa mempengaruhi manusia begitu besar, bahkan bisa mendistraksi manusia dari apa yang sedang dikerjakan. Karena dia tahu itu, makanya dia melarang musik itu dalam gereja. Jadi tadi Calvin itu bukan musisi. Luther itu ya dia biarawan Katolik sebenarnya. Jadi dia ngerti. Tapi dia bukan musisi nih. Yang paling musisi ini sebenarnya Zwingli. Karena dia ilmunya paling tinggi, ini menurut saya. Mungkin karena dia ilmunya paling tinggi, jadi dia begitu pahamnya bahwa ini musik nih bisa mempengaruhi demikian rupa ini ke ini. Makanya dia melarang musik itu. Jadi 3 tadi. Luther itu adaptif. Lalu Calvin itu kesederhanaannya. Simplicity lah. Bisa dikatakan dengan satu suara. Zwingli benar-benar menolak. Gitu. Nah, dari 3 ini kita bisa lihat bahwa Luther itu adaptif. Maka sebenarnya kan dia terbuka terhadap kreasi sebenarnya. Nah, kita bisa lihat juga ya tadi lagi-lagi kita bahas salah satu contohnya Johann Sebastian Bach. Itu seorang musisi Lutheran yang begitu karyanya begitu terkenal sampai begitu everlasting sampai sekarang.
kita bahas karyanya yang terkenal, dia terkenal dengan gaya polifoninya. Hmm. Itu kan rumit itu gaya polifoni itu. Benar-benar yang satunya mulai nyanyi di sini, yang satu mulai nyanyi di sana. Sehingga kalau mau kita lihat, Luther ini terbuka dengan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi. Pada saat itu inovasi gitu ya. Meskipun sampai sekarang saya juga mempertanyakan kalau dibilang, oh itu musiknya kuno. Emang sampai sekarang ada yang bisa bikin yang lebih canggih dari itu gitu. Belum ada ya. Oh, sampai sekarang saya belum pernah ketemu orang bisa bikin polifoni lebih canggih dari Bach. Belum pernah ada. Bahkan Pak, kalau mau dilihat detailnya tafsir terhadap Bach, itu nanti akan muncul angka-angka ajaib. Karena dia pernah bikin suatu karya, itu orang kan bikin 4 bar gitu ya. Kalau Bapak juga bikin 4 bar. Dia emang enggak. Dia bikin bar ini sampai ini, itu adalah Adam sampai siapa gitu. Terus itu barnya itu mencerminkan jumlah keturunan sampai nanti Yesus lahir. Itu inovasi yang kita kan kalau ngeliat, ini gila ya, kepikiran ya, orang mau bikin kayak gitu. Dan memperkirakan tuh sekian bar untuk bagian ini. Dan emang gampang bikin musik. 17 bar ya. Bikin 4 gampang. Bikin 17 ya kalau masuk, kalau enggak kata-katanya. Itu kan, dan itu inovasi gitu. Jadi bagi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang, ya itu tadi, warna musik gereja tuh di mana nih? Kita tidak boleh tertutup terhadap inovasi. Tapi sejauh mana nih Pak? Nah, inovasi tapi batasannya apa? Tadi ya sesuai dengan prinsip. Ya oke, prinsipnya sampai di mana? Nah, tadi. Di sisi yang lain, nanti gambarnya bisa tayangkan juga. Di sisi lain, kita menggunakan prinsipnya Zwingli. Bahwa musik itu punya potensi mendistraksi orang. Jadi bagi dia tuh prinsipnya begini. Kalau orang lagi ibadah, lalu nyanyi lagunya, misalnya lagu yang tadi Martin Luther kan sifatnya adaptif ya. Boleh tuh pakai lagu rakyat tuh misalnya gitu. Salah satu contoh lagu yang diadopsi adalah kalau kita mengenalnya sekarang sebagai Kepala yang Berdarah tuh. KJ 170. Itu dari lagu-lagu cinta asalnya gitu. Menurut Zwingli, pada saat orang nyanyi lagu itu di gereja dan liriknya diganti dengan lirik lagu gereja, orang bisa saja berfokus pada lagu gereja, tapi orang bisa terdistraksi kepada musik aslinya. Jadi ini kayak lagu cinta gitu. Ya, benar juga itu bukan sesuatu yang salah. Nah, kita bisa melihat di sini sebagai bahwa itu tadi musik memiliki potensi mendistraksi. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan ini? Kita terbuka terhadap tadi Luther adaptif tadi dan kreasi tadi, tapi bagaimana kreasi tadi tidak mendistraksi umat dari ibadah atau nyanyian jemaat yang dilakukannya. Di sini kita bertemu di tengah-tengah dalam konteks pandangannya Luther. Tadi kan kesederhanaan. Calvin. Itu kesederhanaan. Dia juga memandang bahwa musik itu perlu dilakukan, dinyanyikan dengan rendah hati karena kita ini memuji Tuhan yang begitu besar. Tadi prinsipnya Calvin adalah keutamaan suara manusia. Musik yang paling utama adalah pita suara manusia. Karena itu memuji dan mengagungkan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan ini? Bagaimana musik kreasi ini tidak mengganggu, kreativitas ini tidak mendistraksi umat. Tadi menurut Zwingli, tapi justru membantu umat dalam menyanyikan puji-pujian. Nah, menurut saya, secara teknis, ini bukan secara teknis, ini prinsip teologis yang bisa dipakai bagi gereja-gereja sekarang dalam menentukan tadi Pak, kreasi ini warnanya yang mana? Kok ini kayak gereja sana, ini kayak gereja sana? Bagaimana kita membalansnya?
bagi saya kita bisa memakai prinsip ini gitu. Terlepas dari ya selain dari tadi ya Pak ya, kita menggali akar budaya apa, tapi kan prinsipnya tetap sama, bahwa pelaku ibadah kita kan gereja reformasi, pelaku ibadah yang utama adalah umat, ya keutamaannya suara umat gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk menentukan warna musik gereja itu pertama-tama kan melihat tradisinya tadi ya. Anda dari mana? Misalnya kalau Anda Lutheran, ya ingat Anda Lutheran, ada kekhasan dari musik-musik Lutheran. Ya, betul. Anda gereja Calvinis atau Reform atau Presbyterian, Anda punya kekhasan tertentu. Anda Betul. gereja Pentakosta yang lahir dari Amerika begitu, Ada khasnya. ada kekhasannya. Ada. Ingatlah bahwa Anda berasal dari sana. Itu jangan dilupakan. Betul. Pada saat yang sama, ya jangan tertutup. Beradaptasilah dengan konteks Anda. Kalau Luther kan pada konteks ya. Mengapa dia tadi memakai lagu-lagu gereja supaya mudah, karena waktu Adaptif, itu ya. baru berubah nih dari klerus, sekarang tiba-tiba umat harus nyanyi. Bikin lagu baru ya setengah mati. Ya. Ketiga, prinsipnya tadi ingat ketika Anda berusaha beradaptasi, Berkreasi tadi. berkreasi tadi itu jangan sampai ingat ini musik ini kreasi Anda bisa mendistraksi orang, umat begitu dalam ibadah. Prinsipnya Zwingli. Hati-hati di situ. Nah, karena itu mari kembali ke tengah-tengah bahwa please usahakan itu sesederhana mungkin, karena yang menjadi pertimbangan utama adalah baik soal teologi gereja, tapi kemampuan menyerapnya dan menyanyikannya itu bukan para penyanyi, melainkan adalah umat. Jadi dengan prinsip-prinsip itu kita menentukan pada saat titik tertentu dan mengembangkan warna musik gereja. Jadi memang boleh beradaptasi, tapi jangan dicampur aduk begitu ya. Jangan kehilangan jati diri begitu. Jangan kehilangan. Dan tadi prinsip-prinsip teologi tadi dikandung oleh ya tadi harus ada dalam seluruh proses itu. Seluruh proses itu kan, gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai pelaku ibadah yang utama adalah umat, ya dari reformasi juga begitu kan. Dan kita ini gereja reformasi gitu. Bahkan gereja Katolik pun sekarang juga sudah merubah itu gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya ya teologi tadi menjadi kontennya, prinsip praktisnya ya itu tadi gitu. Ini ya umat yang utama gitu. Oke, tak terasa nih percakapan kita udah menuju menit terakhir. Sebelum kita berpisah, apakah sekali lagi bisa Pak Arya menyampaikan 1, 2, 3 kalimat sebagai sebutlah yang mengintisarikan percakapan kita tentang warna musik gereja? Ya. Setiap gereja punya warnanya masing-masing. Tadi Bapak sebut ada Lutheran, Calvinis, lalu Pentakosta. Kalau di Indonesia ini ada Injili juga, Pak. Iya. Dengan terjemahannya yang khas. Terjemahannya yang begitu khas gitu ya. Bagi saya. Itulah akar kita. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa kreasi itu jangan anti terhadap kreasi. Karena bagi saya kreasi itu akan terus hadir dalam kehidupan kita. Warna-warna lain akan terus lahir dalam kehidupan kita karena kita berada dalam era lompatan teknologi. Ya, kita tidak bisa menghindar dari itu, tapi kita perlu berakar. Dan bagi saya tadi Pak, berakar itu bukan berarti tidak mau berubah. Berakar itu batasannya yang tadi. Tidak mendistraksi suara umat. Bukan berakar itu berarti kita nggak mau berkembang, anti terhadap yang lain. Nggak. Berakar itu patokannya apa tadi? Tidak mendistraksi keterlibatan umat dalam ibadah. Gitu. Oke, terima kasih dan sahabat, itulah percakapan kita tentang warna musik gereja. Bila Anda punya komentar, punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Pasti Pak Arya nanti akan melihat dan merespon Anda. Dan bila Anda usulan-usulan topik yang perlu dibicarakan di acara Warta RI ini, silakan kirim ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.